Aliran naon ieu deui, aduh. Aneh-aneh bae deui lah. Orang ini mengani ketemu Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ketemu sama Nabi siapa? Tadi kan bilang ketemu sama Nabi. Nabi Muhammad sudah. Sudah ketemu sama Nabi. Ini orang sudah ketemu sama Nabi. Sudah ketemu. Sejatinya sebagai manusia kita dibekali akal sehat yang bisa digunakan untuk menentukan hal yang baik ataupun hal yang buruk dan menyimpang. Namun faktanya masih saja banyak orang yang bisa terjerumus ke dalam sebuah aliran yang menyesatkan. Dan berbicara mengenai aliran sesat di Indonesia sendiri, pernah banyak bermunculan aliran-aliran yang dianggap sesat. Kali ini kita bakalan bahas 5 aliran sesat yang pernah hebohkan Indonesia. Aliran hakikinya hakiki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ketemu sama Nabi siapa? Tadi kan bilang ketemu sama Nabi. Nabi Muhammad sudah. Sudah ketemu sama Nabi. Ini orang sudah ketemu sama Nabi. Sudah ketemu. Pada tahun 2022, warga Makassar, Sulawesi Selatan dibuat geger dengan kemunculan aliran hakikinya hakiki yang diduga sesat oleh Majelis Ulama Indonesia Makassar. Penganut aliran ini mengaku pernah bertemu Nabi hingga Tuhan. Ada beberapa poin yang membuat MUI Makassar menyatakan kalau aliran hakikinya hakiki adalah sesat. Beberapa poin tersebut diantaranya mengakui Allah sebagai manusia, mempercayai rukun Islam ada 13, melakukan ibadah haji tanpa ke Mekah, mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung, menunaikan sholat dengan niat berbedah, mengaku bertemu dengan malaikat Jibril, hingga masuk surga dengan mahar emas 5 gram. Berdasarkan poin-poin tersebut, maka pihak MUI Makassar menyatakan kalau aliran tersebut adalah sesat. MUI Makassar juga meminta aliran hakikinya hakiki untuk memberhentikan ajaran aliran dan pihak MUI Makassar akan melakukan pembinaan. Orang ini mengani ketemu Nabi. Allah Ta'ala sudah ketemu. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. Sudah. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, udah perlihatkan semua isi badannya. Nah, cuma kan ini kan Nabi siapa di tempat kita? Apa ya? Nabi siapa? Macam kebo tanya sudah ketemu. Nabi siapa? Nabi. Bukan macam kita. Nabi. Orang dulu. Sarwe Gading sudah ketemu. Nabi. Itu. Ketemu sama Nabi siapa? Tidak, kalau mau kita tahu Nabi. Masih belajar juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ketemu sama Nabi siapa? Tadi kan bilang ketemu sama Nabi. Nabi Muhammad sudah. Sudah ketemu sama Nabi. Ini orang sudah ketemu sama Nabi. Sudah ketemu. Ajaran sesat kedok pengobatan. Penceramah sekaligus pimpinan Rumah Doa Anak Yatim Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sempat menjadi buah bibir di media sosial. Pria bernama Dwi Susanto diduga mengajarkan ajaran sesat berkedok pengobatan ke jemaahnya. Selain sering mengajarkan ajaran yang dianggap kontroversial dan menyimpang, pernah viral juga video yang menyuruh jemaah perempuan untuk buka celana di hadapannya. Sini kasih gambar, kasih lihat Kang Nur. Astagfirullahaladzim. Kang Nur, coba diperlihatkan dulu. Ya Allah. Ini pengobatan Astagfirullah. apa ini? Mana Ya, coba? Anda saja bingung bagaimana dengan kita. Ya, orang ini berkata ini pengobatan apa ini? Dia sendiri bingung apalagi kita. Coba pengobatan macam apa ini? Ya Allah. Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, lulus, masuk sana. Lulus katanya. Astagfirullah, dibuka teman-teman.
diperlihatkan ya kolornya lulus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sip, lulus. Astagfirullah. Mana lagi? Kasih lihat lagi Kang Nur. Maaf ya teman-teman, harus saya blur ya karena Anda tahu sendiri ada peraturannya ya. Astagfirullah. Yang kedua yang paling utama adalah auratnya seseorang. Tidak mungkin juga dong kita mau tampilin. Kasih lihat. Astagfirullah. Astagfirullah, Yes, dibuka. Sip, masuk. Ayo mbaknya masuk. Sip. Apa-apaan ini ya Allah. Astagfirullah. Di mana murka Anda? Ya Allah. Muslimah yang seharusnya di agama kita ini sudah dimuliakan ya, tetapi diperlakukan seperti ini. Astagfirullah. Miris teman-teman. Geser. 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 Mana? Sip. Bagus. Ya Allah. Ya. Sip. Oke. Sip. Oke. Sip. Satu persatu teman-teman diperlihatin ya. Sip, masuk gitu. Kasih lihat dulu ke situ. Sip. Oke. Sip. Lulus. Mana? Lulus, masuk. Wih, ya Allah. Mana? Astagfirullah. Mana? Sip. Ayo. Satu persatu disuruh diperlihatin itunya teman-teman ya. Dicek, lulus, masuk. Ya Allah. Kalau sudah memperlihatkan dan dianggap sip, masuk, lulus ya. Iya dibuka. Dibuka, kata ada yang nggak mau teman-teman ya. Dibuka gak kalau dapat entar dapat berapa nih tuh? Oh, dibuka ntar dapat duit segepok tuh ya, diiming-imingi Kamu uangnya. nggak dalam. Lah. Ayo ibu, ini tinggalin dulu nanti. Nanti dipaketin Ya Allah. Aliran bab kesucian. Pada tahun 2023, heboh sebuah aliran yang berada di Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga aliran tersebut mengajarkan kesesatan dengan mengharamkan daging, ikan, dan susu, serta melarang warga sholat 5 waktu. Sekretaris MUI Sulsel Muammar Bakri mengatakan ajaran melarang umat memakan daging, ikan, dan susu adalah ajaran sesat. Sebab hal itu sangat bertentangan dengan sunnah Nabi serta merusak kesehatan manusia. Menanggapi tudingan mengajarkan aliran sesat, Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah membantahnya. Ketua Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah yang dikenal dengan nama Wayang Hadikusumo menegaskan kalau pihaknya tidak pernah melarang sholat. Nah, mereka dari pihak MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Bagaimana mengatakan sesat, hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat, apalagi masalah sembahyang, apalagi masalah makanan. Di situ dituliskan, saya mengharamkan makan ikan, makan ayam, makan daging. Lah itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak berdasar, datanya kan tidak valid. Saya mengajarkan bagaimana mengenal agama, dasar-dasar yang mau mengenal agama, mengajarkan makan yang bersih, mengajarkan pola hidup yang bersih, mengajarkan pola pikir yang bersih, hati yang bersih, bukan mengajarkan agama. Sudah banyak yang tahu itu tentang agama. Sudah banyak yang sudah mengajarkan apa-apa norma-norma agama. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, MUI Sulawesi Selatan menyatakan aliran bab kesucian di bawah naungan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah sebagai ajaran sesat. Ajarannya pun diminta di-stop dan seluruh santri di yayasan tersebut diminta dipulangkan. Yayasan Al-Maghfurlah. Pada tahun 2014, terungkap sebuah yayasan yang mengajarkan kesesatan di Cirebon.
Yayasan tersebut bernama Yayasan Maghfurullah yang berlokasi tepatnya di Jalan Raya Gunung Jati, Gang Soban, Klayan, Cirebon, Jawa Barat. Yayasan Maghfurullah disebut aliran sesat sebab pemimpinnya yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Diketahui yayasan ini didirikan pada tahun 2007 dan baru pada tahun 2014 terungkap kesehatannya. Beberapa pemuda yang pernah menjadi murid atau santri di yayasan atau pondok pesantren tersebut juga mengatakan jika ketua yayasannya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Pemimpin dan pendiri dari pesantren aliran sesat ini adalah Kiai Kaharudin Abdul Qadir Jailani. Selain mengaku dirinya sebagai Tuhan, menurut dari beberapa sumber mengatakan bahwa saat si pemimpin pesantren menyukai seorang santri perempuan, maka dia akan menyuruh anak buahnya untuk mengambil wanita tersebut dan akan memaksa santri perempuan itu melayaninya layaknya suami istri. Sebelum ditutup secara resmi pada tahun 2014 silam, pengurus pondok pesantren ini juga sempat dipanggil oleh MUI Cirebon atas larangan menyebarkan ajaran lain selain agama Islam. Meski begitu, pendiri pondok pesantren tersebut seakan menutup telinga dan tetap meneruskan ajarannya. Karena dianggap merasakan dengan ajaran sesatnya, akhirnya pondok pesantren ini pun ditutup paksa oleh sejumlah anggota Ormas Islam Cirebon yang tergabung dalam Satuan Al-Manar atau Aliansi Masyarakat Nahi Munkar. Al-Manar melakukan aksi penutupan paksa terhadap pondok pesantren ini pada 3 Maret 2014. Namun sebelumnya pada 6 Februari 2014 sejumlah masyarakat sekitar juga sudah mendatangi pondok pesantren terlebih dahulu. Hakekok Balatasuta. Aliran naon ieu deui, aduh. Aneh-aneh bae deui lah. Publik pernah digegerkan dengan munculnya aliran Hakekok Balakasuta di Pandeglang, Banten. Hal itu terungkap setelah adanya penangkapan 16 penganut aliran itu oleh Polres setempat pada Kamis 11 Maret 2021. Dikabarkan belasan orang tersebut ditangkap saat melakukan ritual mandi bersama tanpa busana di area kebun sawit PT Global Indo Agro Lestari di kawasan Cigelis. Hakekok Balakasuta sendiri merupakan aliran sesat yang sudah ada sejak 2009 lalu, diajarkan di padepokan milik Kasrudin di Desa Sekon, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Padepokan ini telah berdiri selama 5 tahun. Padepokan tersebut konon dibakar masyarakat setempat lantaran ritual yang dilakukan oleh aliran ajaran Hakekok Balakasuta ini dianggap melanggar norma dan nilai warga Desa Sekon. 1 dekade berselang, aliran Hakekok Balakasuta muncul lagi. Aliran tersebut diadopsi dari ajaran Hakekok yang dibawa oleh mendiang Abah Edi yang kemudian diteruskan oleh Arya dengan ajaran Balakasuta pimpinan Abah Surya. Arya, pria asal Kampung Polos, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggung, Pandeglang ini merupakan pemimpin kelompok Hakekok Balakasuta yang mempelajari aliran itu langsung dari Abah Edi, almarhum orang tuanya. Akhirnya sejak terbongkarnya kembali aliran sesat ini, bersama belasan pengikutnya, Arya diamankan di Mapolres Pandeglang. Itu tadi 5 aliran sesat yang pernah hebohkan Indonesia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.